Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di materi berikutnya yaitu mengenai peraturan perundang-undangan. Yang perlu kita ketahui yaitu apa sih pengertian dari peraturan perundang-undangan itu sendiri? Pengertian peraturan perundang-undangan nasional negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pada pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintahan atau PP. 5. Peraturan presiden atau Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota atau Perda kabupaten atau kota. Adapun asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat. 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. 4. Dapat dilaksanakan. 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Kejelasan rumusan. Yang ketujuh, yaitu keterbukaan. Selanjutnya, dapat ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. Yang pertama, pengayoman. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, kebangsaan. Yang keempat, kekeluargaan. Yang kelima, kenusantaraan. Yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, keadilan. Yang kedelapan, kesamaan kedudukan. Yang kesembilan, ketertiban dan kepastian hukum. Dan yang terakhir, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Berikutnya yaitu proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang sesuai amanat pasal 3 ayat 1. Perubahan terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Bagaimana sih tata cara perubahan undang-undang ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945? Yang pertama,
Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk dirubah beserta alasannya. Yang kedua, sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR. Yang ketiga, putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. Dan yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambahkan pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuannya perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah. Adik-adik, itu tadi pembahasan materi memaknai peraturan perundang-undangan. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. Sekian, terima kasih.